Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, saya Pak Izkri Ramadan sebagai Project Manager. Dan saya Hafiz Angelina sebagai Sistem Analis. Saya Harbi Renata Agung sebagai Programmer. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek kami yang berjudul Implementasi Sistem ERP berbasis Odoo untuk proses pengadaan bahan baku pada PT Mayora Indah Tbk. Baik, pada presentasi kali ini kami akan menjelaskan mulai dari latar belakang, tujuan proyek, analisis proses bisnis yang berjalan saat ini, kemudian as is, kemudian proses bisnis atau to be, analisis permasalahan menggunakan fishbone diagram, rekomendasi solusi implementasi sistem ERP menggunakan Odoo, dan demonstrasi sistem yang telah kami bangun. Baik, langsung saja yang pertama yaitu latar belakang. Baik, pertama itu yang ada di latar belakang kami itu profil perusahaannya ini. PT Mayora Indah Tbk merupakan salah satu perusahaan fast moving consumer goods atau FMGC terbesar di Indonesia yang memproduksi berbagai jenis makanan dan minuman seperti Kopiko, Roma, Beng Beng, Energen, Torabika, dan berbagai produk lainnya. Nah, sebagai perusahaan manufaktur yang memiliki banyak produk, tentu aktivitas operasionalnya sangat kompleks, mulai dari proses pencatatan transaksi, mulai dari proses pengadaan bahan baku, proses produksi, penyimpanan di gudang, distribusi produk, hingga proses pencatatan transaksi keuangan. Nah, seluruh aktivitas tersebut melibatkan banyak departemen yang saling berhubungan, seperti purchasing, warehouse, quality control, finance, dan supplier. Nah, apabila setiap departemen bekerja menggunakan sistem yang berbeda, atau bahkan masih dilakukan secara manual, maka akan muncul berbagai kendala. Misalnya keterlambatan penyampaian informasi, human error, atau saat pencatatan stok. Bisa juga duplikasi data, kemudian proses persetujuan yang memerlukan waktu yang lama, serta kesulitan dalam memantau kondisi persediaan secara real time. Nah, permasalahan tersebut tentunya dapat menghambat kelancaran proses produksi apabila bahan baku tidak tersedia tepat waktu. Nah, oleh karena itu, perusahaan membutuhkan suatu sistem yang mampu mengintegrasikan seluruh proses bisnis dalam satu platform. Salah satunya yaitu yang dapat diterapkan adalah menggunakan Enterprise Resource Planning. Nah, pada proyek ini kami menggunakan Odoo sebagai platformnya karena memiliki berbagai modul yang saling terintegrasi dan sesuai untuk mendukung proses procurement to payment, yaitu mulai dari proses pembelian bahan baku hingga pembayaran kepada supplier. Berdasarkan latar belakang tersebut, proyek ini memiliki beberapa tujuan utama. Tujuan pertama yaitu mengidentifikasi fungsi bisnis utama pada PT Mayora Indah Tbk. Tujuan kedua yaitu menganalisis proses bisnis pengadaan bahan baku yang sedang berjalan sehingga dapat diketahui berbagai kendala yang masih terjadi. Nah, selanjutnya kami akan memetakan struktur sistem perusahaan agar proses implementasi ERP sesuai dengan kebutuhan bisnis. Dan tujuan terakhirnya adalah merancang implementasi ERP berbasis Odoo pada proses pengadaan bahan baku sehingga seluruh proses berjalan secara lebih efektif dan terintegrasi. Nah, selain tujuan tersebut, proyek ini juga memberikan beberapa manfaat. Yang pertama, bagi kami sebagai mahasiswa, proyek ini memberikan pengalaman mengenai implementasi ERP pada perusahaan manufaktur. Dan yang kedua, yaitu bagi pembaca, proyek ini dapat menjadi referensi mengenai penerapan ERP pada industri. Dan yang ketiga, sedangkan bagi akademisi, proyek ini dapat menjadi bahan pembelajaran mengenai Enterprise Resource Planning dan sistem informasi. Selanjutnya adalah Project Charter. Nah, Project Charter ini adalah dokumen yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan proyek. Nah, dokumen ini menjelaskan mulai dari ruang lingkup pekerjaan, tujuan proyek, sumber daya yang digunakan, hingga pembagian tugas anggota tim, dan jadwal pelaksanaan, risiko proyek, hingga indikator keberhasilan implementasi. Nah, pada proyek kami, ruang lingkup implementasi difokuskan pada proses pengadaan bahan baku atau procurement. Jadi kami tidak membahas seluruh proses bisnis perusahaan, melainkan hanya proses yang dimulai dari permintaan pembelian bahan baku, proses pemesanan pada supplier, penerimaan barang di gudang, pemeriksaan kualitas bahan baku, hingga proses pencatatan transaksi keuangan. Nah, jadi selanjutnya kami juga menentukan pembagian tugas masing-masing anggota, sehingga
setiap tahap implementasi dapat berjalan dengan baik. Selain itu, kami menetapkan beberapa milestone proyek mulai dari analisis kebutuhan perusahaan, pemodelan proses bisnis, konfigurasi master data pada Odoo, implementasi modul ERP, hingga pengujian sistem. Nah, dengan adanya Project Charter, seluruh aktivitas proyek menjadi lebih terarah, dikarenakan setiap anggota memiliki tanggung jawab yang jelas. Nah, sedikit untuk profil PT Mayora Indah Tbk. Jadi PT Mayora ini adalah perusahaan manufaktur makanan dan minuman yang didirikan pada tahun 1977 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1978. Nah, pada tahun 1990, perusahaan resmi menjadi perusahaan publik dengan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Nah, saat ini produk-produknya telah dipasarkan ke lebih dari 100 negara, sehingga perusahaan memiliki jaringan distribusi yang sangat luas. Dengan skala operasional yang besar tersebut, tentunya perusahaan membutuhkan sistem informasi yang mampu menghubungkan seluruh aktivitas bisnis mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga keuangan. Nah, oleh karena itu, implementasi ERP menjadi salah satu solusi yang sangat relevan untuk meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. SIS. Di sini saya akan menjelaskan proses bisnis yaitu SIS dari pengadaan bahan baku. Nah, apa saja aktor yang terlibat dalam proses SIS ini? Yang pertama ada purchasing, yang kedua ada vendor, lalu ada warehouse, kemudian ada quality control, dan juga ada finance. Nah, tahapan yang pertama itu dilakukan oleh purchasing, yang mana dia membuat purchase order terlebih dahulu, kemudian mengirimkannya ke vendor, lalu pihak vendor akan mengirim bahan baku beserta surat jalan. Lalu, warehouse akan menerima barang dan melakukan verifikasi jumlah fisik VS dengan purchase ordernya. Nah, di sini terdapat decision, apakah jumlah barang fisik sesuai dengan PO? Jika iya, maka pihak warehouse akan menerima barang sementara. Kemudian, bagian quality control akan melakukan pengecekan. Nah, di sini terdapat decision lagi, apakah bahan baku memenuhi standar laboratorium Mayora? Jika iya, maka quality control akan konfirmasi barang sesuai ke petugas warehouse. Lalu, bagian petugas warehouse akan menandatangani surat jalan dari vendor, kemudian membuat laporan penerimaan barang dan mengirimkan semua dokumen ke bagian finance. Kemudian, finance akan menerima dokumen dan melakukan pencocokan semua dokumen dan melakukan pembayaran, maka proses selesai. Nah, tadi terdapat decision saat menerima barang dan melakukan verifikasi jumlah barang, apakah jumlah barang fisik sesuai dengan PO. Jika tidak, maka dilakukan proses retur dan pihak warehouse akan mengirim barang retur ke vendor. Kemudian, vendor akan menerima barang retur dan memproses ulang pengiriman. Kemudian, setelah tadi barang diterima sementara dan melakukan pengecekan dan sesuai dengan standar laboratorium atau tidak, maka jika tidak, menerbitkan nota retur. Kemudian, warehouse akan mengirim barang retur ke vendor dan pihak vendor akan menerima barang retur. Dan kembali memproses ulang pengiriman, kemudian mengirim bahan baku beserta surat jalannya kembali. Maka proses selesai. Baik, langsung saja kita akan masuk ke bagian proses to be dari pengadaan bahan baku. Nah, yang mana terdapat 5 aktor utama di dalam proses to be ini, yaitu ada purchasing, vendor, kemudian ada warehouse, quality control, dan juga ada finance. Nah, tahap pertama itu dilakukan oleh bagian purchasing, yang mana dia membuat purchase order di dalam sistem ERP. Kemudian sistem ERP secara otomatis mengirimkan PO digital ke akun vendor melalui supplier. Kemudian vendor akan menerima notifikasi PO digital dan memproses persiapan bahan baku. Kemudian vendor akan menerbitkan surat jalan digital lalu mengirimkan bahan baku fisik ke pabrik Mayora. Nah, di sini pihak warehouse akan menerima barang fisik dan melakukan verifikasi jumlah menggunakan barcode. Jika jumlah fisik sesuai dengan PO digital di sistem ERP mengubah status barang menjadi diterima sementara, lalu mengirimkan notifikasi tugas pengecekan ke sistem quality control. Nah, pihak quality control akan menerima notifikasi tugas di sistem, mengambil sampel bahan baku dan melakukan pengecekan di sistem. Kemudian,
menginput hasil uji laboratorium langsung ke dalam sistem ERP. Nah, di sini terdapat decision lagi, apakah bahan baku memenuhi standar laboratorium Mayora? Jika iya, sistem ERP otomatis mengubah status stok menjadi available, kemudian secara otomatis menerbitkan laporan penerimaan barang digital ke finance. Nah, selanjutnya sistem ERP melakukan pencocokan data PO digital goods. Kemudian, apakah data ketiga dokumen tersebut 100% cocok? Jika iya, sistem memberikan status auto-approve for payment, kemudian menjadwalkan transfer dana ke rekening vendor secara otomatis sesuai dengan term of payment-nya. Baik, di sini saya akan menjelaskan fishbone diagram pada PT Mayora Indah Tbk. Yang pertama ini ada MEN, di mana MEN itu kesalahan input data stok oleh operator gudang, kurangnya pemahaman karyawan terhadap sistem ERP, komunikasi antar departemen belum terintegrasi, kurangnya pelatihan penggunaan sistem. Selanjutnya itu ada metode, itu ada proses verifikasi dan persetujuan masih manual, alur persetujuan pembelian membutuhkan waktu lama, monitoring persediaan belum otomatis, SOP antar departemen belum sepenuhnya terstandarisasi. Selanjutnya itu ada mesin, di mana integrasi sistem antar departemen belum optimal, belum seluruh aktivitas operasional berjalan secara real time, risiko downtime sistem dan gangguan jaringan. Terus ada sinkronisasi data antar modul belum otomatis. Dan itu ada material, ketergantungan pada pemasok tertentu. Terus ada fluktuasi kualitas bahan baku yang diterima, keterlambatan pengiriman bahan baku dari supplier, keterbatasan alternatif pemasok bahan baku. Selanjutnya itu ada monitoring kinerja gudang belum optimal, laporan masih memerlukan rekonsiliasi data manual, kurangnya dashboard analitik untuk manajemen. Terus ada indikator kinerja KPI antar departemen belum jelas, itu tadi measurement. Terus ini lanjutnya itu ada yang terakhir ada environment, pengubahan permintaan pasar yang fluktuatif, juga itu ada regulasi dan standar mutu yang terus berubah, persaingan pasar yang semakin ketat, terus ada kondisi ekonomi global yang dapat mempengaruhi biaya bahan baku dan logistik. Itu ada kurangnya efisiensi dan integrasi informasi data dokumen. Dampak itu ada keterlambatan informasi dan pengambilan keputusan, ketidaksesuaian data stok, gangguan proses produksi, peningkatan biaya operasional, terus kepuasan pelanggan menurun. Jadi berdasarkan hasil analisis fishbone diagram, kami memberikan beberapa rekomendasi solusi, yaitu implementasi ERP Odoo dengan konsep procurement to payment, penerapan material procurement planning atau MRP, penggunaan barcode atau RFID, digitalisasi stock of name, otomatisasi 3-way matching, serta pelatihan penggunaan Odoo bagi pengguna sistem. Melalui penerapan solusi tersebut, diharapkan proses pengadaan bahan baku menjadi lebih efisien, terintegrasi, transparan, dan memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi. Oke, selanjutnya itu setelah melakukan analisis proses bisnis dan menyusun solusi, tahap selanjutnya adalah implementasi sistem menggunakan ERP, Odoo ERP. Nah, pada proyek ini kami mengimplementasikan 5 modul utama, yaitu accounting, context, inventory, purchase, dan quality. Nah, yang saling terintegrasi untuk mendukung proses pengadaan bahan baku. Nah, yang pertama, modulnya adalah modul accounting. Itu digunakan untuk mengkonfigurasi COA, chart of account, pajak, dan saldo awal perusahaan nih, sehingga pencatatan transaksi dapat dilakukan secara otomatis. Yang kedua ada modul konteks, digunakan untuk mengelola data supplier yang akan digunakan dalam proses pengadaan. Yang ketiga ada modul konteks, digunakan untuk mengelola data supplier dalam proses pengadaan. Yang keempat ada modul inventory, digunakan untuk mengelola master data bahan baku dan memantau stok secara real time. Yang kelima ada modul purchase, yang menjadi pusat progres pengadaan mulai dari pembuatan request for quotation, purchase order, hingga vendor bill, serta terintegrasi dengan modul inventory dan accounting. Sementara itu modul quality digunakan untuk mendukung proses pemeriksaan kualitas bahan baku yang diterima dari supplier, sehingga hasil pemeriksaan dapat tercatat langsung di dalam sistem. Nah, dengan integrasi kelima modul tersebut, proses pengadaan bahan baku dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan terhubung dalam satu sistem ERP.
Selanjutnya kami akan mendemonstrasikan alur proses pengadaan bahan baku di ODU. Mulai dari pengecekan master data, pembuatan request for quotation, purchase order, hingga proses penerimaan barang di gudang. Baik, di sini saya Faiz Zikri Ramadan akan menjelaskan website di ODU yang berisi tentang company profile PT Mayora Indah Tbk. Nah, di sini sudah di dashboard, kemudian klik website. Nah, kemudian ini adalah tampilan dari website company profile yang telah kami buat. Di sini ada sejarah singkatnya, kemudian di sini ada video iklan dari PT Mayora ya, salah satu produknya. Nih. Kemudian di sini ada beberapa tampilan sebentar. Ada tampilan beberapa produk dari PT Mayora. Di sini ada biskuit, ada kopi, ada wafer, ada kembang gula. Nah, jadi ini produknya ini bukan per di sini saya buat per kategori itu. Ini kategori biskuit, ini ada beberapa produknya, kemudian di sini ada kategori kopi, ada wafer, ada kembang gula. Nah, di sini untuk maps lokasi dari PT Mayora. Nah, kemudian di sini ada footernya, ada about us, ada contact with us. Nah, mungkin hanya mungkin hanya segitu yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harbi Pranata Agung. Nah, di sini saya akan melakukan implementasi ODO pada PT Mayora Indah Tbk, di mana kami itu ngambil proses bisnis untuk pengadaan bahan baku. Nah, pada saat melakukan implementasi ODO ini, saya menggunakan ada modul inventory, purchase, accounting, dan juga quality. Nah, mungkin untuk yang pertama itu saya akan melakukan quotation-nya, membuat quotation dulu, dimana saya akan tambah new. Di sini untuk vendor saya akan mengambil Dyna Plus. Terus di sini saya akan coba mengambil tepung gandum industri. Nah, di sini saya akan lakukan confirm order. Nah, selanjutnya itu kita akan lihat dulu pada bagian produknya. Saya akan coba cari tepung. Nah, di sini untuk tepung gandum industri bisa kita lihat di sini tuh untuk on hand-nya masih 550. Terus kita akan coba lihat di bagian quality. Nah, di sini tuh kita ada control point. Di sini bisa kita lihat tepung gandum. Sini untuk melakukan pengecekan pada tepung itu sudah sesuai standar pabrik atau belum. Di sini untuk produk kategorinya itu ada bahan baku gandum. Nah, mungkin tadi kan kita sudah membuat quotation-nya. Selanjutnya kita akan ke inventory tadi itu. Kita akan masuk ke operation, receipts. Nah, di sini di paling bawah ini ada yang sudah saya masukkan, yaitu Dyna Plus yang today. Itu dengan source dokumennya itu ujungnya 16. Nah, di sini kita akan melakukan quality check jika sudah masuk barangnya. Quality check. Nah, di sini jika memang sudah barangnya itu yang terima sudah bagus, kita bisa menambahkan ketik di sini. Nah, selanjutnya itu kita akan melakukan paste. Nah, itu tandanya jika produk sudah sesuai. Selanjutnya itu kita akan melakukan validate. Berarti di sini kita bisa lihat quality check itu berhasil. Selanjutnya itu untuk kita akan coba lihat pada bagian produk. Nah, pada tepung gandum industri ini dia akan bertambah 1, yang dimana awalnya tadi itu cuma 550, sekarang menjadi 551. Nah, kita akan masuk kepada bagian purchase.
Untuk tadi yang ini tadi kita akan melakukan upload bill agar nanti bill itu otomatis masuk ke dalam halaman accounting di vendor bills. Di sini kita bisa masuk bebas saja. Ini tuh bill. Nah, di sini kita bisa melakukan confirm. Oh iya. Di sini kita akan mengisi terlebih dahulu bill date-nya. Lanjut confirm. Nah, jika sudah muncul tanda pay dan credit note ini, kita akan masuk kepada halaman accounting. Terus kita masuk ke vendor, lalu kita masuk ke bills. Di sini ada yang baru, due date-nya itu ada today.